Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Pandardiansyah Syamsuddin dengan Stanbook 225799001. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Dampak Perubahan Iklim dan Faktor Lingkungan terhadap Angkutan Barang Internasional. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama. Dampak perubahan iklim terhadap angkutan barang internasional. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama itu perubahan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seperti badai topan dan banjir dan mengganggu jalur pengiriman barang. Pelabuhan dan jalur transportasi lainnya bisa rusak atau tertunda, menyebabkan keterlambatan dalam rantai pasokan. Berikutnya, peningkatan permukaan laut. Naiknya permukaan laut dapat merusak infrastruktur pelabuhan, mengurangi kapasitas operasi, dan meningkatkan biaya perawatan. Beberapa pelabuhan mungkin perlu direlokasi atau dilengkapi dengan perlindungan tambahan. Berikutnya, perubahan rute pengiriman. Pencairan es di akritik membuat rute pelayaran baru yang lebih pendek antara Eropa dan Asia. Meskipun ini bisa mengurangi waktu dan biaya pengiriman, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru terkait keselamatan dan lingkungan. Berikutnya, perubahan pola angin dan arus laut. Perubahan pola angin dan arus laut dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi pengiriman. Kapal mungkin harus menempuh rute yang lebih panjang atau lebih lambat, meningkatkan waktu dan biaya pengiriman. Berikutnya, dampak pada infrastruktur darat. Cuaca ekstrim juga dapat merusak jalan raya, rel kereta, dan jembatan yang digunakan untuk mengangkut barang ke suatu tempat, ke pelabuhan. Perubahan suhu yang ekstrim dapat mempercepat kerusakan infrastruktur. Berikutnya, regulasi lingkungan. Pemerintah di seluruh dunia semakin menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini dapat mempengaruhi operasional angkutan barang, misalnya melalui pembatasan bahan bakar atau persyaratan efisiensi energi yang lebih tinggi. Berikutnya, kenaikan biaya operasional. Semua faktor di atas berpotensi meningkatkan biaya operasional angkutan barang internasional. Misalnya, biaya asuransi mungkin meningkatkan karena risiko cuaca ekstrim yang lebih tinggi. Mengatasi dampak ini memerlukan adaptasi dan inovasi dalam sektor transportasi, termasuk investasi dalam infrastruktur yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, pengembangan teknologi kapal yang lebih efisien, dan peningkatan koordinasi global untuk menghadapi tantangan yang muncul. Baik, kita langsung masuk ke materi kedua, faktor lingkungan terhadap angkutan barang internasional. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu cuaca ekstrim, badai topan, banjir, dan fenomena cuaca ekstrim lainnya, dan mengganggu jalur transportasi, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menunda pengiriman barang. Peningkatan permukaan laut. Naiknya permukaan laut mengancam pelabuhan dan infrastruktur pantai yang dapat mengurangi efisiensi operasi dan meningkatkan biaya perbaikan dan perlindungan. Berikutnya, polusi dan emisi. Polusi udara. Emisi dari kapal pengangkutan barang menyumbang pada polusi udara yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Peraturan emisi. Banyak negara dan organisasi internasional telah menerapkan peraturan yang lebih ketat mengenai emisi untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap pembatasan penggunaan bahan bakar sulfur tinggi. Berikutnya, sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya, eksploitasi berlebihan sumber daya alam seperti minyak bumi dapat mempengaruhi biaya operasional kapal dan ketersediaan bahan bakar. Pemanfaatan energi terbarukan. Ada tekanan yang semakin besar untuk beralih ke sumber energi terbarukan seperti angin dan tenaga surya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kesehatan laut dan ekosistem. Pencemaran laut.
tumpah minyak, limbah kapal, dan plastik dapat merusak ekosistem laut dan berdampak negatif pada kehidupan laut. Regulasi maritim. Peraturan internasional seperti Konvensi Marpol bertujuan untuk mencegah pencemaran dari kapal dan melindungi kesehatan laut. Perubahan rute pengiriman, es laut, dan perubahan pola iklim. Pencarian es di kawasan Arktik membuka rute pelayaran baru yang lebih pendek, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait navigasi dan lingkungan. Arus laut dan angin. Perubahan pola arus laut dan angin akibat perubahan iklim dapat mempengaruhi efisiensi rute pengiriman. Infrastruktur dan logistik. Kerentanan infrastruktur pelabuhan dan transportasi darat rentan terhadap kerusakan akibat cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang dapat mengganggu operasional dan meningkatkan biaya perawatan. Keberlanjutan logistik. Ada tekanan untuk mengembangkan praktik logistik yang lebih berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi hijau dan efisiensi energi. Menghadapi tantangan ini memerlukan kerjasama global, inovasi teknologi, dan investasi dalam infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim serta penerapan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Baik, kita masuk ke materi terakhir. Solusi untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap angkutan barang internasional. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu peningkatan infrastruktur. Adaptasi infrastruktur pelabuhan meningkatkan ketahanan pelabuhan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim, dan membangun tanggul, memperkuat struktur, dan merancang pelabuhan yang fleksibel. Berikutnya pengembangan teknologi hijau. Kapal ramah lingkungan mengembangkan dan menggunakan kapal dengan emisi rendah seperti kapal bertenaga LNG atau liquefied natural gas, kapal listrik atau kapal bertenaga angin. Berikutnya optimasi rute dan operasional. Navigasi cerdas menggunakan teknologi canggih seperti GPS dan sistem navigasi berbasis satelit untuk mengoptimalkan rute pelayaran dan menghindari kondisi cuaca buruk. Berikutnya pengurangan emisi dan regulasi. Peraturan emisi yang ketat, mendukung dan mematuhi peraturan internasional seperti IMO 2020 yang membatasi kandungan sulfur dalam bahan bakar kapal dan regulasi Marpol untuk mencegah pencemaran laut. Berikutnya investasi dalam riset dan pengembangan. Inovasi teknologi, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari angkutan barang. Berikutnya peningkatan kesadaran dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan memberikan pelatihan kepada pekerja di sektor transportasi dan praktik ramah lingkungan dan pentingnya keberlanjutan. Pembangkit energi terbarukan memasang panel surya, turbin angin, dan teknologi energi terbaru lainnya di pelabuhan untuk mengurangi ketergantungan energi fosil. Elektrifikasi proses pelabuhan. Menggunakan sumber daya energi listrik untuk operasi di pelabuhan seperti derek dan peralatan bongkar muat dan mengurangi emisi. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, industri angkutan barang internasional dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kontribusi pada mitigasi dampak lingkungan global. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.